Saya akan share apa yang saya lakukan, sehingga saya punya beberapa unit bisnis. Saya akan ceritakan ya, saya punya beberapa unit bisnis, dan alhamdulillah hampir semuanya sudah autopilot jalan, ya kan, tanpa saya ada di dalam bisnis tersebut dan menghasilkan uang. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi bersama saya Yang. Baik, video ini singkat ya, saya akan bahas hal yang cakep banget ya. Nah, bagi kalian yang baru datang di channel ini, banyak bahas, ada ratusan video untuk Anda mengenai pengembangan diri secara finansial maupun spiritual ya. Oke, dan silakan tuliskan doa terbaik Anda di komentar agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Pada kali ini saya akan membahas yaitu bagaimana teknik berdagang yang cocok untuk pemula. Ya, cocok untuk pemula. Dan saya akan kasih tips-tipsnya ketika Anda mungkin hari ini mau mulai bisnis, atau sudah mulai merintis bisnis, atau mungkin sudah pernah gagal, habis itu Anda ingin bangkit lagi tapi ingin memulai dengan cara yang benar. Dan saya akan share apa yang saya lakukan, sehingga saya punya beberapa unit bisnis. Saya akan ceritakan ya, saya punya beberapa unit bisnis, dan alhamdulillah hampir semuanya sudah autopilot jalan, ya kan, tanpa saya ada di dalam bisnis tersebut dan menghasilkan uang. Oke, saya akan share kepada Anda, saya akan buka-bukaan kepada Anda tekniknya bagaimana agar Anda tidak jatuh lagi gitu ya dalam bisnis. Simak video ini sampai selesai. Yuk. Nah, ini yang pertama nih, yang ingin aku sampaikan kepada kalian adalah jangan fokus ke bisnis yang modalnya terlalu besar. Ini yang pertama. Jadi pakai uang yang ada dulu. Tidak, kalau prinsip saya dilarang keras ya menggunakan modal yang di luar jangkauan saya gitu. Jadi kalau dulu mungkin saya agak ngawur lah gitu. Jadi kalau mau bisnis ya wis pokok modal besar aja ditabrak, entah itu utang atau riba dan sebagainya dulu ya. Lalu endingnya itu jatuh gitu. Dan satu, beban pikiran nambah yang kedua, kita jadi nggak fokus ke bisnis ya, kita malah akan fokus bagaimana bayar angsuran gitu ya. No ya. Jadi hindari memakai modal yang terlalu besar di atas jangkauan Anda ya. Nah, lalu bagaimana Mas pakai modal yang kecil dulu? Ini saran saya. Yang pertama adalah Anda melihat sebuah bisnis itu kira-kira mampu nggak Anda menjalani dengan modal seadanya, modal kecil dulu, walaupun Anda punya modal yang besar. Saya katakan seperti itu ya. Contohnya nih, Anda punya modal 10 juta ya. Anda bisa nih, Anda punya uang 10 juta, saldo tabungan Anda 10 juta, Anda bisa nih keluarin semua. Tapi alangkah lebih bijak kalau kamu hanya menggunakan maksimal 20% atau 30% saja. Jadi pakai 2 juta atau 3 juta dulu. Jadi jangan 10 juta, jaga-jaga itu ya. Jadi pakai modal yang seadanya dulu. Terus setelah kamu sudah menentukan, wah ini kayaknya aku bisa nih, misalkan jualan mie ayam, misalkan nih, contoh nih, dagang mau buka bisnis mie ayam. Anda hitung, oh ya beli gerobak sekian. Gerobak ada nggak yang lebih murah? Oh ya aku beli second aja. Ya, aku tak beli second aja gerobak, nanti aku cat ulang. Wah, jadi keren lagi. Habis itu, tempatnya gimana nih? Tempatnya kalau sewa ruko kan lumayan gitu ya. Gimana kalau aku bukanya di depan rumah aja? Jadi, coba pikirkan hal-hal tersebut. Pikirkan hal itu, sehingga kamu merasa kamu mampu. Ini yang pertama adalah kamu yakin mampu dulu. Dalam segi permodalan, dalam segi nanti gambarannya. Kamu harus punya gambaran di pikiran ini. Oke. Yang kedua adalah pikirkan market, untuk siapa kamu ini jualan. Contohnya nih mie ayam. Mie ayam kamu mau setting bikin harga berapa? Mau bikin yang premium, yang harga misalkan 15.000, 20.000 gitu ya, dengan tambahan bakso, dengan tambahan apa? Atau kamu bikin yang standar aja, ya mie ayam, mie sama irisan ayam. Itu aja, dengan harga mungkin ya 7.000, 8.000, mentok 10.000 lah. Atau kamu bikin dua-duanya. Bikin yang standar ada, yang premium ada ya. Dan kamu harus mentargetkan nih siapa yang akan beli. Jadi fokusnya adalah siapa ya yang akan beli miku, siapa yang akan beli produkku. Nah, ini penting banget dan ini memerlukan riset teman-teman. Kalau saya pribadi adalah saya tuh mencari contoh dulu. Jadi saya mencari sebuah percontohan, ada nggak bisnis yang sukses dengan usaha ini. Jadi misalkan mau buka mie ayam, ya cari deh, ada nggak yang sukses bisnis mie ayam di daerahmu?
gitu ya. Kalau sudah ada yang sukses itu sebenarnya lebih enak. Dan ini bisa berlaku untuk bisnis online juga ya. Saya tidak tahu Anda bisnis apa Anda hari ini. Mungkin bisa skincare, mungkin bisa jualan hijab, atau mungkin jualan aksesoris atau jualan apapun. Kamu coba cari ada nggak orang yang sukses di bisnis ini. Nah, kalau sudah ada yang sukses, tiru bagaimana cara dia ya, tiru dulu. Saya tidak menyuruh Anda untuk memodifikasi dengan teknik style Anda sendiri. Minimal Anda punya, oh kalau begini saya bisa niru ya. Jadi pertama itu dulu, kalau begini saya bisa niru nih. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Kalau ini sukses, harusnya saya bisa sukses. Paham? Yang pertama tadi sudah yakin, modalnya sudah siap, oke, sudah siap tempur ya. Yang ketiga adalah Anda sudah tahu nih caranya, gambarannya di kepalanya sudah jelas. Setelah itu baru Anda action. Oke, sekali lagi ini berkaitan banget dengan modal yang Anda miliki. Yang tadi ya, kalau Anda menggunakan modal yang seadanya, modal kecil dulu, itu akan mempengaruhi efek psikologis Anda dalam berbisnis. Pasti Anda akan jauh lebih tenang daripada Anda menggunakan uang panas atau uang yang harus Anda angsuri setiap bulan. Kacau balau gitu ya. Nah, oke. Setelah nemu bisnisnya, Anda mulai action ya. Action. Mulai saja. Jangan takut, mulai saja. Apapun yang terjadi pokok mulai saja. Asalkan Anda sudah tahu tadi modalnya berapa. Oh ya, satu lagi. Anda juga harus memikirkan terburuknya. Contohnya nih, misalkan Anda mulai nyetok tadi mie ayam misalkan, mie ayam. Kalau terburuknya gimana? Oke Mas, misalkan nggak laku misalkan saya bisa simpan mie-nya di freezer misalkan. Saya bisa simpan mie-nya di kulkas. Oke, dalam 2 hari misalkan tidak habis. Endingnya apa? Terburuknya mungkin saya sedekahkan Mas mie-nya. Gitu ya. Jadi harus ada plan terburuknya gimana kalau bisnis Anda itu nggak laku. Kalau bisnis Anda itu misalkan tidak sold out gitu. Apa? Misalkan skincare misalkan. Anda jualan apa? Terburuknya itu gimana? Oke Mas, terburuknya saya akan jual harga modal misalkan. Saya akan jual harga modal. Nah, kalau Anda merasa Anda bisa untung padahal cuma menjual harga modal, nah itu berarti bisnis Anda bagus. Bisnis Anda sangat aman, sangat safety. Pokoknya Anda mengetahui kemana pasar lemparnya yang jelas. Ini luar biasa ya. Jadi itu. Terus ketika bisnis Anda sudah mulai naik, ini saran saya, Anda harus ikut turun di dalam bisnis itu. Jadi di awal itu tidak boleh langsung dikasih orang lain. Kalau langsung dikasih orang lain, Anda tidak akan tahu dalam tentang bisnis tersebut. Jadi awalnya Anda harus ikut dulu nih. Misalkan tadi jualan mie ayam, ya Anda yang ngaduk sendiri mie-nya. Anda yang ikut turun dulu. Jangan langsung kamu kasih ke orang lain. Nah, kalau misalkan karyawan dan sebagainya, no, bukan seperti itu bisnis. Bisnis itu harus ada penjiwaan, ya, penjiwaan. Bisnis yang besar selalu ada penjiwaan di dalamnya. Akan ada ikatan emosional antara owner dengan bisnis itu, ya. Jadi di awalnya seperti itu. Setelah mulai, baru Anda mengajari atau menduplikasi atau memfotokopi diri Anda. Karyawannya diajari nih, oh ini gini caranya. Ngaduknya begini mie-nya, harus berapa menit? Harus 10 menit. Terus misalkan bumbunya ini, ya. Jadi harus paham. Yang jelas kamu sudah paham duluan baru bisa ngajari. Setuju ya? Nah, ini agak cepet nggak aku ngomong? Gitu ya. Nah, yang penting Anda harus turun dulu, ikut campur dulu, nggak masalah karena ini bisnis Anda. Sehingga Anda mengetahui satu, teknik SOP-nya, caranya ngelayani pembeli bagaimana, cara ngelayani customer bagaimana. Oh, ternyata ini yang orang nggak suka. Jadi Anda tuh ngerti. Yang kedua adalah Anda tahu nih uang masuknya, uang keluarnya bagaimana. Oh, aku uang masuk sekian, tak buat kulaan lagi sekian. Itu Anda tahu semua. Ya, oke. Dan yang terakhir, ini yang terakhir, tips yang terakhir karena ini singkat, ini video singkat. Mungkin kalau Anda suka video ini, mungkin saya akan bikinkan yang lebih panjang. Nice ya. Kelola uang Anda.
Jadi manajemen keuangan Anda harus punya pembukuan. Anda harus punya pembukuan, bisa Anda catat di satu buku besar. Kalau saya sih sebenarnya simple, saya cuma kasih 3 garis aja, 1, 2, 3. Garis pertama adalah omset. Omset hari ini masuk berapa? Omset ini adalah semua uang yang masuk di hari tersebut, jadi omset. Oke, bisa ada gambaran ya. Jadi yang pertama ini omset, yang kedua adalah modal. Modalnya berapa? Jadi misalkan omsetnya masuk 1 juta. Modal 800.000. Lalu yang terakhir adalah profit atau laba. Di sini laba misalkan 200.000. Betul ya? Omset 1 juta, modal 800, profit atau laba 200. Nah, itu Anda harus tahu semua. Sehingga Anda akan mengetahui dalam 1 bulan, ya, kalau saya sih biasanya hitungannya bulan ya. Dalam 1 bulan Anda itu untung berapa? Rugi berapa? Itu Anda tahu semuanya. Dan Anda bisa menggambarkan itu dan bisa untuk mereview lagi. Oh, ternyata bulan ini aku rugi sekian. Pantes gitu. Oh, ternyata hari ini aku untung sekian. Kenapa ya untungku bulan ini kok bisa lebih tinggi dari bulan kemarin? Kenapa bulan kemarin kok jeblok? Nah, Anda bisa belajar dari semuanya itu. Gitu ya. Jadi harus punya pembukuan. Banyak sekali teman-teman yang bisnis ya asal bisnis aja, uangnya dicampur dalam satu tempat, terus habis itu ya udah nggak ada pembukuan, nggak ada ini, ujung-ujung dagangannya habis, uangnya juga habis. Gitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk para pemula atau untuk Anda yang baru berintis bisnis. Saya buka kelas namanya xmentoring.id, teman-teman bisa ikut. Di situ saya ajarkan bagaimana caranya bikin nama Anda berkali-kali lipat lebih tinggi, lebih besar. Cek di xmentoring.id, saya taruh linknya di deskripsi. Dan di situ juga ada materi tentang bagaimana cara bikin produkmu sendiri. Harapannya kalau punya produk sendiri, itu bisa margin keuntungan lebih besar dan kamu bisa setup harga lebih jos, lebih mantap. Dan saya akan share pengalaman saya, bagaimana saya menjual sabun Cyrus ya, salah satu produk saya. Udah bisa terjual, alhamdulillah ini hampir 20.000 pieces untuk hari ini, gitu ya. Dan semoga itu saya buka-bukaan semuanya di situ. Jadi teman-teman bisa meniru apa yang oke dari video tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Have a nice day and good luck. Salam laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.